Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan setiap harinya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Langsung saja teman-teman, kita melanjutkan proyek yang selama 2 hari ke belakang ya. 2 hari ke belakang sudah kita coba bersama-sama dari awal sampai sekarang sudah menyelesaikan dari tahap back end. Oke, sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau jelas, boleh info di kolom chat. Oke, sudah ya. Baik. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya mohon izin untuk share screen kembali kepada teman-teman semuanya. Oke, nah ini kemarin ya codingan yang sudah kita buat untuk backend ya teman-teman. Nah, jadi di sini materi selanjutnya saya akan ingin membahas mengenai yang namanya repository program. Nah, di sini kita menggunakan GitHub. Oke, nah mungkin teman-teman udah belajar ya di pertemuan sebelumnya apa itu GitHub. Oke, jadi kalau saya punya pengertian sendiri mengenai GitHub itu seperti hard disknya programmer teman-teman. Atau mungkin bisa dibilang Google Drive-nya programmer. Kenapa? Karena di sini kita dapat menyimpan codingan kita dengan sangat cepat dan bisa terrecord apa yang kita ubah dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kita bisa buka terminal dulu, bisa kita clear ya teman-teman. Nah, di sini. Jangan lupa kita membuat new repositories. Oke, kita klik new. Nah, kemudian bisa kita namakan di sini misalkan repositorinya adalah kemarin itu reminder server ya, reminder server. Oke. Kemudian bisa kita buat private ya, biar yang bisa melihat cuma kita aja. Atau kalau mau dibuat public juga nggak masalah. Kita buat public, kemudian kita create repository. Oke, jadi di sini sebetulnya sudah ada panduannya bagaimana cara menggunakan dari GitHub ya teman-teman. Dalam arti kata bagaimana project kita yang di lokal, yang di laptop kita, di device kita itu bisa disimpan ke cloud. Nah, kita bisa ikuti langkah-langkahnya saja. Nah, tips dari saya ikuti langkahnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita copy saja yang bagian git init. Oke, kita copy bagian git init. Nah, dia akan initialize empty git repository in folder kita. Nah, langkah selanjutnya tidak perlu diikuti teman-teman. Tapi teman-teman di Visual Studio Code itu bisa klik bagian ini. Nah, bagian source control. Kemudian di sana teman-teman bisa kasih nama. Contoh di sini namanya adalah aduh, sorry dong. Oke. Jadi di sini semisal namanya adalah initial project, contoh kayak gitu ya. Kemudian kita klik commit. Kemudian kita bisa klik yes. Oke, udah. Nah, sebelum kita publish, kita ubah dulu langsung ke bagian sini teman-teman. Git branch main. Oke. Ini kita copy, kita tempel di terminal kita. Sudah. Nah, kalau sudah kita simpan nih link dari mungkin bisa dibilang Google Drive kita, tapi di sini link dari GitHub kita. GitHub untuk menyimpan repo tersebut. Kita tempel lagi, kita paste. Kemudian terakhir git push min.u origin main. Kita copy, kita paste. Oke, ini bergantung internet masing-masing. Nah, ketika kita refresh, boom, sudah selesai. Nah, simpel kan teman-teman bagaimana caranya menyimpan codingan kita ke dalam
GitHub. Nah, misalkan nih, yang tadi saya bilang bahwasanya kelebihan GitHub itu bisa mengubah atau merecord aktivitas dari segala perubahan kita. Nah, contoh di sini, ini kan baru ada satu commit ya teman-teman. Oke, misalkan di sini saya ingin coba merapihkan dari sisi roots ya di sini ya. Oke, jadi di sini ada nih penjelasannya bahwasanya this file is dedicated for defining HTTP routes. Define routes in following two files. Start routes, contoh, start route customer. Nah, customer sama chart ini bisa dibilang adalah resource-nya. Jadi kita bisa ikuti nih teman-teman, biar codingan kita lebih rapih lagi. Pertama-tama dari start, kita harus membuat folder namanya roots ya, roots. Kemudian kita masukkan di sana ada user.ts. Oke, nah ini folder roots-nya udah kebuat ya. Kemudian ada user.ts di sini. Nah, ini tinggal kita pindah ini teman-teman. Yang ini bisa kita copy, kemudian bagian user-nya bisa kita hapus. Oke, kita pindahkan ke sini. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian yang kedua ada tugas. Nah, di sini kita buat lagi tugas.ts kayak gitu. Nah, yang tugas kita copy, nah, kemudian kita hapus. Oke. Kemudian selanjutnya jangan lupa and then import them inside start routes ts as follows. Nah, jadi kita tinggal import aja nih teman-teman. Import titik slash root slash tugas sama slash user kayak gitu. Oke, nah kalau ada perubahan seperti ini bisa kita klik di bagian sini. Oke, nah metode yang tadi saya gunakan itu disebutnya adalah refactoring kode atau merapihkan kode. Nah, biasanya refactoring kode itu dilakukan setelah semua proyek sudah selesai. Jadi mana nih yang bisa dirapihkan dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya apa namanya perusahaan-perusahaan besar rata-rata di awal dia sudah menekankan untuk serapih mungkin karena timnya banyak. Sedangkan perusahaan-perusahaan startup, perintis, mereka mengutamakan program jalan dulu. Kerapihan program itu nanti karena mengejar project, mengejar deadline. Oke, itu intermezzo aja. Jadi apa yang kita ubah dipindahkan ke sini itu disebut sebagai refactoring kode. Oke, nah pertama kita tes dulu kali ya, apakah fungsinya tetap berjalan atau enggak. Oke, saya jalanin not as serve mean way. Oke, kemudian saya buka, saya buka slash user ya. Oke, masih jalan ya teman-teman, berarti codingan kita tetap berjalan dengan codingan yang lebih untuk refactoring terstruktur. Oke, nah di sini saya commit ya, saya commit, kemudian di sini saya bisa tulis. Nah, penamaannya adalah seperti ini teman-teman. Refactoring, karena kegiatan kita adalah refactoring, kemudian di mana? Jadi itu penamaan dari commit atau mungkin bisa dibilang log ya, log aktivitas dari sebuah codingan itu biasanya saya seperti ini. Melakukan apa dan di mana kayak gitu. Oke, nah di sini saya refactoring roots.ts. Kemudian saya commit, save all and commit. Sorry, tadi belum saya tambahin. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini saya bisa masukkan add user and tugas roots. Nah, karena saya menambahkan, apa yang saya tambahkan? User dan tugas di roots, kayak gitu. Oke, saya commit. Oke, kemudian bisa kita menggunakan terminal seperti tadi ya teman-teman. Kita clear dulu. Nah, kita bisa menggunakan perintah yang ini. Git push minfo origin main. Kita enter. Oke, dia sudah terupdate. Ketika kita kembali ke GitHub, kita refresh. Nah, di sini ada 3 commit nih kalau teman-teman lihat. Coba kita lihat ya. Oke, jadi yang pertama initial project, kemudian refactoring root, dan add user. Nah, kegunaan ini apa teman-teman? Jadi sewaktu-waktu, misalkan kalian coding nih, kalian ngoding ternyata
fungsinya yang jalan itu yang sebelumnya. Kemudian kalian mau nyontek nih, kemarin codingannya seperti apa ya? Nah, teman-teman bisa ngeliat yang bagian sini nih. View commit details. Pas kita klik, nah, oh ternyata codingan sebelumnya tuh seperti ini. Akhirnya teman-teman copy lagi, kemudian teman-teman kembali ke codingan, kemudian teman-teman masukkan di sini, kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, fungsinya GitHub. Ini sangat membantu sekali. Oke, itu aja ya. Untuk yang GitHub, berarti kita sudah berhasil menyimpan reminder server ke GitHub. Oke, kita lanjut lagi. Oke, setelah backend sudah selesai, berarti saatnya kita masuk ke bagian front end, teman-teman. Oke, kita buka WinCycle kita ya untuk melihat desainnya. Oke, ini dia desain kita. Nah, untuk front end, teman-teman kalau masih ingat kita menggunakan yang namanya Next.js. Jadi kemarin backend itu menggunakan Adonis.js ya teman-teman. Ini dia. Untuk front end kita menggunakan Next.js yang ini. Oke. Nah, langsung saja di sini karena saya sudah membuka terminal yang ada, saya mundur satu folder. Jadi kan di sini kalau saya ls, saya berada di projectnya reminder server ya. Kalau saya mau mundur satu langkah ke belakang, saya bisa cd spasi titik-titik enter pas saya ls. Nah, saya sekarang ada di project satu reminder yang kemarin kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman di sini langsung aja kita masuk ke bagian documentation. Oke. Nah, seperti biasa, getting started, di sini ada automatic setup. Nah, kita bisa copy yang bagian npx create next app. Kita copy, kemudian kita kembali ke codingan, kita tempel, kita enter. Kayak gitu. Nah, terus ditanya nih, what is your project name? Nah, kemarin kan reminder server ya. Nah, untuk front end, kita beri nama reminder strip client. Enter. Nah, itu secara otomatis langsung menginstal. Nah, seperti apa mungkin pertanyaan dari teman-teman kalau menginstal ini dia itu tergantung internet masing-masing ya. Jadi pastikan koneksi stabil. Oke, kita tunggu aja. Silakan teman-teman kalau mau disambil coba untuk install, bisa buka Next.js, kemudian langsung ke documentation, kemudian scroll sedikit ke bawah, di sana ada automatic setup. Kemudian silakan install yang paling atas. Nah, sukses created reminder client. Nah, kita bisa langsung masuk dulu ke foldernya. cd spasi foldernya re tab play cl tab. Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, jadi kita nggak usah ngetik satu-satu kayak gini teman-teman. Reminder strip client gitu ya. Tapi kita cukup re tab cl tab kayak gitu. Oke. Kemudian untuk membuka folder project tersebut menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini dia. Nah, pastikan yang ini kita kembalikan lagi ke reminder server ya. Kita jalankan servernya. Oke, kita buka yang sudah kita buka tadi. Kemudian untuk reminder client, perintah untuk menjalankannya berbeda ya. Kalau ini kan not as served in way sesuai dokumentasi. Nah, kalau reminder client itu npm run dev kayak gitu ya. Nah, dia akan jalan di port 3000. Ketika saya klik, yang saya yang ini saya close. Oke. Oke, ini dia ya teman-teman. Ini kami di Zoom. Nah, tampilnya seperti ini. Welcome to Next.js. Nah, kita mungkin sambil buka backend kita ya. Kalau backend itu port 333. Oke, it works. Congratulations, you have just created your first Adonis.js app. Oke,
Di Next.js ini yang pertama-tama kita pastinya harus slicing terlebih dahulu ya. Nah, Mas Alvin, slicing itu apa? Jadi slicing itu adalah sebuah metode di mana dari hasil desain ini kita translate, kita ubah menjadi sebuah codingan. Nah, kemarin kan kita udah belajar bagaimana caranya menggunakan Bootstrap ya teman-teman. Nah, jadi di sini langsung aja saya buka Bootstrap. Oke, kita klik paling atas. Kemudian kita bisa langsung masuk ke read the docs. Nah, ini dia. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Next.js. Oke, Next.js ini merupakan framework sama seperti Adonis.js untuk mempermudah kita coding. Kelebihannya Next.js, dia itu di websitenya nggak ada refresh teman-teman, atau bisa disebut single page app. Nah, apa itu single page app? Single page app. Nah, jadi single page app ini adalah aplikasi website yang berinteraksi bersama user secara dinamis dengan menulis kembali apa yang tampil terhadap halaman website pada saat itu dengan data yang baru dari web server dibandingkan dia menggunakan metode browser untuk loading dari keseluruhan page. Singkatnya gini teman-teman, kalau single page app dia itu contohnya adalah seperti kitabisa.com. Kalau nggak salah dia single page app ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini kan ada logo refresh ya. Kalau misal saya masuk ke menu galang dana, oh dia belum. Kayaknya Facebook deh single page app. Coba ya. Nah, kalau yang nge-refresh itu disebutnya adalah multiple page application. Nah, ini dia. Tuh, jadi ada SPA dan MPA kayak gitu ya. Oke, ini kita bahas berdasar teorinya dulu ya teman-teman. Oke, sorry. Ini kita bisa.com. Nah, ini Facebook. Nah, semisal ya saya di sini coba buka menu marketplace. Tuh, di sini refreshnya nggak bergerak teman-teman. Saya masuk ke sini. Tuh, saya masuk ke menu teman. Tuh, dia yang berubah hanya roots-nya sama page-nya. Sedangkan yang nggak berubah itu, nih, navbarnya tetap sama ya. Saya misalkan ke grup nih. Tuh, oke. Jadi seperti itu. Seperti itu, apa namanya, kelebihan dari single page app. Nah, bedanya apa? Nah, di sini akan saya jelaskan. Apa perbedaan antara single page app dengan multi page application? Oke. Nah, kita bisa baca ini ya. Kelebihan dari single page app. Single page app is fast, tentu karena nggak ada loading lagi. Jadi sekali halaman di load, dia itu bisa langsung sat teman-teman. Tuh, keren banget pokoknya deh. Dia langsung sat gitu, cepat gitu. Kemudian dalam proses pengembangan itu lebih simpel dan streamline. Dalam arti kata di sini kita nggak perlu lagi untuk mengenerate setiap halaman. SPA juga sangat mudah di-debug melalui Chrome karena kita bisa melihat nih dari nanti akan kita tampilkan bagaimana it's easier to make a mobile application. Nah, jadi ada kelebihan nih. Kita bisa kan tampilannya kayak mobile ya teman-teman. Nah, semisalkan saya klik bagian ini, oh ini dia, oh dia campuran nih teman-teman. Jadi dia untuk bagian menu dia multiple page up, jadi nge-refresh, tapi bagian detail-detail halaman kita lihat ya, ini nggak ada refresh nih, keren. Nah, dia langsung masuk tuh kayak gitu. Nah, jadi saat tampilan mobile kita bisa inspect. Nah, saya bisa ubah ini menjadi iPhone. Tuh, tampilan mobilenya kayak gini. Tuh. Jadi kelebihannya SPA ini seolah-olah kita membuat aplikasi mobile berbasis website. Nah, itu makanya kelihatannya seperti aplikasi mobile ya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini adalah website. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nggak kelihatan lagi refresh-nya. Tuh, dia langsung seret kayak gitu. Bahkan kelebihannya di SPA ini kita bisa masukin animasi. Nah, gimana animasinya? Contoh ya, saya buka di YouTube. Nah, Next.js Page Transitions.
Nih, yang ini kali ya. Oke. Oke, kita lihat paling belakang ya, gimana hasilnya. Nih. Nih, pasti klik nih teman-teman. Aduh, bentar ya. Tuh, bisa jadi ada animasinya kan ya. Jadi website kita tuh lebih interaktif lagi gitu. Tuh, keren ya. Jadi halamannya nggak nge-refresh, nggak seperti ini. Nah, nggak ngulang lagi dari awal, tapi dia bisa dianimasikan. Dan itulah yang membuat single page app ini menjadi aplikasi web masa depan kayak gitu. Kemudian kita bahas lagi. Nah, dia tuh bisa membuat cache ya, cache. Jadi website kita kenapa bisa terakses lebih cepat dengan adanya SPA? Yaitu tadi karena dia itu langsung melot sesuatu hal itu semuanya langsung di depan. Kemudian dia update sesuai kebutuhan. Semisalkan cuma datanya doang, semisal headernya doang yang terupdate dan seterusnya. Oke, kontranya apa? Nah, kontranya adalah ini sulit sekali untuk mungkin bisa dibilang menerapkan SEO. Nah, SEO ini apa? Search Engine Optimization, di mana kita itu sulit untuk mengenal website kita di Google. Oke, nah ini SEO nih namanya teman-teman. Misalkan Rohim, contoh gitu ya. Nah, ini SEO nih. Apa nih yang paling atas tampil? Nah, ini dia ABCD ABCD. Nah, inilah dia. Ini merupakan apa namanya SEO mengenai Rohim kayak gitu. Nah, website paling atas ternyata websitenya ITB yang masuk kayak gitu. Kemudian kedua ada LinkedIn. Yang ketiga ada Umisula dan seterusnya. Itu yang disebut dengan SEO. Oke. Jadi ada trik. Nah, it is very tricky and not easy. Bisa, tapi sangat tricky dan sangat sulit lah kayak gitu. Tapi dengan adanya Next.js, kenapa kita belajar Next.js? Karena di Next.js itu udah mengcover. Dia single page up dan dia plus SEO. Jadi nomor ini bisa kita hapuskan dalam arti kata sudah menjadi solusi dengan Next.js. Oke, kemudian selanjutnya it is slow to download because CV client frameworks are required to be loaded to the client. Nah, simpelnya begini, kalau seandainya kita memiliki fitur download, dia itu kan biasanya harus meredirect dulu. Terkadang agak berat kayak gitu ya, karena dia full di client, full ke device kita gitu. Misal contoh teman-teman kalau seandainya mainan Facebook sama main game di website, pasti kan rasanya lebih berat game di website gitu ya dibandingkan mainan Facebook. Karena dia CV client framework dan bla bla bla. Nah, it requires JavaScript to be present and enable. Nah, inilah keuntungannya kita menggunakan JavaScript. JavaScript itu mungkin bisa dibilang menjadi bahasa nomor satu di dunia sampai saat ini ya teman-teman. Makanya kita pengen kasih mata pelajaran materi kepada teman-teman itu yang terupdate. Oke, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Nah, kalau multiple page app ini traditional way, artinya website zaman-zaman dulu. Karena every change example Gracia display the data or submit data back to server request rendering a new page from the server in the browser. Singkatnya, kalau seandainya saya klik home, oh ini medium udah SPA. Nah, rata-rata website-website yang besar itu udah pada SPA, teman-teman. Contoh misal di sini saya buka, nah ini salah satu website yang saya buat, indonesiasenang.com. Pas saya klik, nah dia masih nge-refresh nih. Oh, ini masih traditional ways kayak gitu. Tapi ini cepat untuk dibuatnya. Kenapa? Karena aplikasi itu cuma satu. Misalnya ngodingnya cuma di Adonis.js doang kayak gitu. Nah, itu bisa sebetulnya kita membuat multiple page app. Atau teman-teman kemarin ngoding di Node.js doang. Itu bisa tuh. Tapi kita nggak mau teman-teman tuh dapat materi yang standar seperti umumnya kayak gitu. Kita pengen teman-teman bisa masuk ke single page app ini. Oke, lanjut. Itu aja intermezzonya. Jadi di sini kita materi selanjutnya adalah membuat bagian front end. Front end.
Oke. Nah, di bagian front end, tadi kita udah install ya teman-teman, kita udah running, tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama, hapus semua yang tidak perlu. Apa aja itu Mas Rohim? Folder styles ini kita nggak perlu, bisa kita hapus. Aslin JSON kita nggak perlu, bisa kita hapus. Kemudian di sana ada page, di sana ada index.js. Oke, ini bisa kita hapus semua. Kita akan buat semuanya dari nol, teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk yang index, teman-teman pastikan sudah menginstal namanya adalah React Snippet. Nah, yang ini ya, IS7 Plus React Redux React Native Snippets. Kenapa? Karena kita ngodingnya itu nggak manual lagi, tapi ada intelligence-nya. Misal saya ketik di sini RAFC, nah dia langsung kebentuk struktur dari Next.js-nya atau React.js-nya. Oke, kita simpan. Kemudian yang underscore app, nah yang bagian import style global CSS ini juga bisa kita hapus. Oke, kita refresh. Kemudian kita lihat terminal lagi, tidak ada error. Kita bisa lihat, kita refresh. Nah, dia udah indeks doang tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan bootstrap kita. Oke, nah ini bootstrap kita. Nah, di Next.js itu kita sudah tidak mengenal lagi seperti ini teman-teman. HTML, head, body, dan seterusnya. Kita tetap mengenalnya, tapi penulisannya sudah berbeda. Oke, nah yang pertama-tama kita include bootstrap CSS and JS. Oke, nah ini aja nih yang kita ambil nih, yang bagian link itu kita buka di sini. Nah, di Next.js kita itu harus mengapit sebuah komponen ke dalam fragmen. Nah, yang ini nih, yang seperti ini. Nah, ini kan kayak tag kosong ya teman-teman ya. Kan biasanya kan di sini div gitu kan. Kemudian div gitu ya. Nah, di React.js atau Next.js kita itu kenal di sini namanya adalah fragment. Atau mungkin anggap saja ya kalau bahasa kita tuh tag kosong gitu ya. Oke, jadi di fragment ini membuat kita bisa menuliskan tag-tag lainnya. Misalnya di sini mau ada P, kemudian di sini bisa ada href dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tanpa itu, misal saya hapus ya, saya hapus, saya masukkan tag A di sini. Nah, dia langsung error. Errornya apa? Nah, JSX expression must have one parent element. Nah, dia butuh satu orang tua kayak gitu kan untuk membungkus mereka. Kita bisa quick fix di sini. Nah, wrap in JSX fragment. Tuh, kayak gitu teman-teman. Dia langsung otomatis gitu ya. Oke, di sini saya harus kembali. Oh, sorry. Saya undo aja. Oke. Ini dia. Kita bungkus ke dalam fragment ya. Ini bisa nggak ya refactor? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Kita bungkus ke dalam fragment. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan CSS sama JavaScript kita. Kita copy, kita tempel di sini. Oke, nah di sini ada error. Errornya kenapa? Nah, jadi kalau kita sorot, nah identifier expected. Nah, kita lihat di sini JSS fragment has no corresponding closing text. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini kan ada tag link ya. Nah, tag link ini harus ditutup teman-teman seperti ini. Tuh. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman waktu belajar HTML menulisnya gini ya, IMG SRT sama dengan abcd.jpg gitu kan, langsung begini ya. Sorry, langsung gini. Nah, kalau di Next.js itu nggak bisa seperti ini teman-teman. Semua harus ditutup. Bisa ditutup seperti ini atau kasih slash di belakangnya. Nah, jadi ini penulisannya memang agak sedikit berbeda, tapi nggak jauh banget. Oke. CSS-nya udah masuk, terakhir JavaScript-nya kita masukkan. Klik kanan, copy. Kita taruh di bawah. Nah, kayak gini. Oke, jadi simpelnya gini teman-teman. Di Next.js ini kan ada file underscore app.js ya. Komponen ini anggap aja body. Oke, komponen ini body. Di atasnya komponen anggap aja ini head. Di bawahnya komponen ini anggap saja adalah
bawahnya body, kayak gitu. Oke. Langsung saja di sini kita masuk ke bagian index.js, kita memastikan apakah yang kita buat sudah terinstall atau belum. Nah, kita bisa coba masukin di sini, kita cari komponen semisal navbar ya teman-teman. Oke, navbar. Atau mungkin yang paling sederhana button aja kali ya, button. Nah, ini dia. Coba di sini saya copy ya buttonnya ya. Saya copy, saya masukkan ke sini. Oke, jangan lupa kita buat fragmentnya dulu. Oke, ini di index.js ya, kemudian kita refresh. Kita save maksudnya. Oke, nah Bootstrap-nya udah terinstall ya. Oke. Oke, teman-teman, kalau Bootstrap udah terinstall, kita coba lihat nih tampilan kita gimana sih. Nah, ini dia halaman login. Nah, tips dan trik dari saya. Jangan pernah, bukan jangan pernah ya, untuk mempercepat ngodingnya kalian, bikin projectnya kalian. Gimana caranya? Jadi di sini kan ada tampilan login. Kita bisa cari Bootstrap, login, example. Nah, kayak gini. Nah, di sini nanti ada nih Bootstrap. Kita klik aja. Nah, nanti di sini ada nih bermacam-macam nih teman-teman. Kalian tinggal tinggal menyesuaikan aja. Kayak gitu. Atau mungkin yang lain deh. Misal mana ya? Nah, saya biasanya ngambil dari yang MD Bootstrap. Ini dia bagus-bagus bagian. Kita cari kebutuhan kita adalah dia di tengah-tengah ya posisinya. Oke, kita coba cari yang mirip-mirip. Atau kalian mau improve juga nggak apa-apa. Misal saya mau improve yang ini nih. Oke, bagus. Jangan deh. Nah, yang ini nih boleh nih. Oke, kita tinggal klik show code. Oke. Nah, di sini tinggal kita copy. Gitu kan. Nah, kemudian kita masukkan di bagian. Nah, ini kan halaman indeks ya teman-teman. Halaman indeks itu adalah slash ya. Oke. Nah, kalau kita mau ke halaman login, slash login, kayak gini, berarti kita harus membuat file di bagian page ini. Di page, klik kanan, new file, login.js. Kita rough C lagi. Oke, udah kebuat. Kemudian kita bisa taruh di dalam fragment. Login kita hapus. Kemudian kita copy yang tadi. Kita copy, kemudian kita tempel. Kita simpan. Oke, coba kita refresh halaman kita. Nah, di sini ada error nih. The style prop expects a mapping from style properties to values. Oke, kita lihat. Nah, jadi di sini dia sebutkan ada style prop. Nah, teman-teman kalau ingat prop itu apa? Nah, prop itu ini nih teman-teman. Type, ID. Jadi di dalam tag itu ada prop. Prop ini singkatan dari property. Oke. Nah, dia bilang ada style prop. Berarti di sini kita bisa cari Ctrl F, style sama dengan. Nah, ini nih yang bikin error. Jadi kenapa? Nah, for example tuh dia ngasih tahu cara penulisannya itu harusnya seperti ini. Nah, jadi kita tuh udah nggak HTML lagi ya teman-teman, tapi kita tuh udah upgrade ke Next.js. Penulisannya udah nggak begini lagi, tapi penulisannya seperti ini. Ini kan border radius 1 rem. Kita nulisnya seperti ini. Buka kurawal, tuh seperti ini ya. Buka kurawal, kemudian properti CSS-nya. Nah, border. Nah, karena JavaScript itu camel case, dia harus begini, border radius. Oke, kemudian titik 2, nah nilainya itu string. 1 rem. Kita ikutin yang ini aja. Yang ini kita hapus. Oke, sekarang coba kita refresh halaman kita. Nah, udah jadi kan? Nah, sesimpel itu. Nah, semisalkan Mas Royem kok tampilannya beda ya? Yang ini tuh yang ini tuh tampilannya kayaknya lebih berwarna-warni. Nah, kalau teman-teman enggak, di sini ada HTML, di sini ada CSS. Tuh. Nah, CSS-nya ini bisa kita copy. Oke, kita copy. Nah, gimana caranya masukin CSS ke Next.js, Mas Rohim? Nah, biasanya saya menggunakan sebuah folder di public. Kemudian saya buat folder namanya asset. Di dalam asset, saya buat lagi new file style.css. Kita paste, kita simpan, gitu ya. Kemudian kita hubungkan ke underscore FJS.
Nah, di sini bisa kita import teman-teman. Import, kemudian masukin. Nah, kita kan harus mundur dulu ya. Kita berada di posisi page nih sekarang. Kita mundur satu, kemudian kita masuk ke folder public nih. Kita masuk ke folder public, kemudian slash, di sana ada folder assets, slash style.css. Kita simpan. Oke, sekarang kita refresh. Tuh, udah jadi kan? Oh, udah mirip sekarang deh. Itu teman-teman, gimana caranya kita mempersingkat waktu coding kita. Sekarang tinggal kita sesuaikan nih. Karena tampilan seperti ini, dia cuma butuh email, password, login, berarti kita bisa hapus sisanya. Contoh yang bagian, ya pokoknya kita sesuaikan lah ya. Nah, di bagian login, itu oke, please enter your login and password, itu nggak usah. Atau ini terserah ya teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Oke, email passwordnya tampilannya agak kurang sih sebetulnya. Coba kita kita ambil dari Bootstrap aja. Oke, di sini ada form ya, ada form overview. Nah, di sini ada form input. Nah, ini dia. Ini bisa kita copy. Kita copy. Oke, yang bagian sini bisa kita hapus ya, email password. Kemudian kita tempelin tadi. Nah, di sini ada error ya teman-teman. Pastikan semuanya harus ditutup. Nah, input biasanya kan nulisnya seperti ini. Sekarang harus dibiasakan ditutup kayak gitu. Oke, sekarang kita save. Kita lihat lagi tampilannya. Oke, email address. Nah, ini tinggal dihapus saja sesuai kebutuhan. Check me out, nggak usah. Bisa kita hapus ya. Hapus. Kemudian forgot password juga nggak ada. Bisa kita hapus. Submit juga nggak perlu ya. Oke, di sana ada button login. Button login bisa kita masukkan ke dalam form. Seperti itu. Kemudian, udah ya, selesai. Silakan don't hack account, belum memiliki akun, silakan daftar di sini. Oke. Ini juga bisa kita hapus ya, ini nggak perlu. Oke, nah, tidak memiliki akun, tidak memiliki akun, silahkan daftar di sini. Silahkan daftar di sini. Oke, kita lihat. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Tinggal kalau teman-teman mau nyesuaiin lagi silahkan. Ini kita, atau di sini saya akan kasih tips dan triknya gimana cara mempercepat codingan kita. Kalau untuk penyempurnaan dan seterusnya itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, halaman login selesai. Selanjutnya kita masuk ke halaman register, pendaftaran. Simple aja. Kita buka bagian Explorer. Kemudian yang ini tinggal kita copy aja. Kita copy, kita paste di bagian page. Oke, kita rename. Oke, klik kanan, rename. Kemudian kita ganti namanya jadi daftar. Enter. Nah, kemudian tinggal kita ubah nih yang judulnya login jadi daftar gitu ya. Kemudian kan di sini kan ada input nama ya, tinggal kita tambahin di sini bagian input nama. Tuh, bagian input nama. Oke, coba sekarang kita lihat slash daftarnya. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita sesuaikan sudah memiliki akun, silahkan login di sini, oke? Sudah memiliki akun, silahkan login di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghubungkan Mas Rofim? Ketika saya klik silahkan login di sini, bisa ke halaman login. Ketika sebaliknya, saya ke halaman daftar. Jadi, kalau teman-teman kan sebelumnya belajarnya Ahref ya, kalau di HTML untuk pindah-pindah halaman. Nah, itu sebetulnya masih bisa teman-teman. Contoh di sini saya mau ke halaman slash login. Oke, saya refresh. Nah, ini ya, saya klik. Tuh, saya bisa nih. Cuman kan, ini kan
jatuhnya seperti ini teman-teman. Ada refresh-nya nih. Teman-teman lihat di bagian sini nih. Nih saya blok. Sorry. Oke. Nah yang bagian sini nih. Ini kan ada tombol refresh. Nah kalau seandainya kayak saya klik login di sini, nah dia nge-refresh. Nah pertanyaannya adalah untuk apa kita pakai Next.js kalau kita masih pakai hal seperti itu. Nah di Next.js kita bisa hapus nih bagian href-nya, tapi tetap pakai tag A. Selanjutnya kita bisa enter, kita bungkus tag A ini ke dalam sebuah komponen dengan nama link. Oke, buka kurung, link seperti ini. Next link ya, pastikan di sini ada next link. Kita enter biar dia mengimport di atas, next link. Kemudian kita tutup. Nah, kita bungkus dia ke dalam sini. Di bagian link kita bisa masukkan hrefnya kayak gitu. Nah, hrefnya kemana? Ini hrefnya ke /login. Oke, kita refresh. Nah, kita refresh ya. Ini saya di halaman daftar, yang di halaman login juga bisa saya buat ya. Oke, link href ini ke /daftar. Oke. Nah, gitu ya. Saya refresh. Set. Tuh, udah satu kan teman-teman. Jadi dia udah nggak ada refresh dan ini sangat-sangat jadi cepat. Beda halnya kalau kita pakai Ahref ya. Jadi harus ada loadingnya dulu baru tampil kayak gitu. Oke, kita udah berhasil membuat atau slicing halaman ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman indeksnya. Oke, di halaman indeks kita membutuhkan beberapa komponen ya bisa dibilang. Di sini ada navbar, ada table, dan seterusnya. Kita bisa buka langsung di Bootstrap. Kita langsung aja ke bagian komponen, di sana ada navbar. Oke, kita cari yang sesuai nih teman-teman. Ada kiri, ada kanan, ya, ada rohim, ada logout. Kita cari yang kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Ini ya, kiri dan kanan. Oke, langsung aja kita copy. Kita copy, kemudian kita tempel di sini. Jebret. Jangan lupa ini kita sesuaikan ya. Nah, yang bagian input search kita nggak butuh, tapi kita butuhnya ada text logout gitu ya. Berarti yang form ini bisa kita hapus dalamnya, kita ganti misalkan, atau input kita hapus, kita ganti search jadi logout. Sementara seperti itu dulu, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ke halaman login, ke halaman index. Nah, udah sesuai ya teman-teman. Tinggal nanti kita sesuaikan lagi. Nah, yang form ini bisa kita ganti menjadi div. Kenapa? Karena tadi kenapa ada form? Karena di sana ada input. Nah, di sini kita bisa aja ganti div kayak gini. Role search-nya bisa kita hapus. Jadi seperti ini. Oke, sekarang udah mirip. Nah, cuman di sini kan kayak ada jarak kiri kanannya. Nah, itu menggunakan apa? Jadi di dalam Bootstrap itu ada bagian kontainer, teman-teman. Ini. How they works. Jadi ada container float, which is dia itu width-nya langsung 100% and at all breakpoints. Jadi kalau seandainya kita mau ada set max width at each responsive breakpoint, kita cukup pakai class container aja kayak gitu. Nah, di sini container float bisa kita hapus jadi container aja. Kita refresh, kita save, sorry. Kemudian kita lihat tampilannya. Nah, sekarang udah ya. Kiri kanannya udah ada jarak nih sekarang. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam, ke bagian apa ya, konten mungkin, ke dalam konten. Nah, tapi sebelum masuk ke konten, kita rapihkan dulu nih teman-teman. Kemarin kan waktu pas belajar Node.js, teman-teman belajar template engine ya, di mana teman-teman bisa membuat file itu langsung dapat bisa dipakai secara berulang-ulang dimanapun.
Nah, kita bisa buka di sini, klik kanan di sini, kita klik new folder. Kita kasih nama components, pakai S. Kemudian kita buat di sini namanya adalah navbar.js. Nah, navbar.js bisa kita raf C, enter. Kemudian kita masukkan konten ini. Kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Jebret. Nah, yang penting ada parent ya teman-teman. Nggak pakai fragment nggak apa-apa, asal ada parent. Nah, kemudian di sini kita panggil si navbar. Buka kurung, navbar. Enter. Dia auto import di atas. Tutup. Jangan lupa. Nah, hasilnya akan sama. Gitu. Oke, ini kan jadi lebih rapi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan table ya di bawah sini. Sorry mana? Ini. Cuman sebelum table ada judul di sini, ada daftar tugas sama tombol tambah. Nah, di dalam Bootstrap itu ada bagian namanya itu adalah flex ya, utilities. Nah, ini dia flex options. Jadi kita bisa menggunakan flexbox utilities. Nah kita bisa membuat kiri kanan seperti ini teman-teman tuh. Seperti halnya navbar tadi ya. Nah, cara penggunaannya kita bikin display flex ya. Berarti di sini ada div, kemudian class name kita masukkan display flex. Atau tips cepatnya di Visual Studio Code kita punya yang namanya emmet. Jadi kalau kita ketik titik D strip flex, kita enter, hasilnya sama kayak gitu. Nah, di sini saya coba kasih rumus-rumus jitu. Display flex. Nah, karena kita ingin membuat kiri kanan di sini teman-teman, berarti kita membuat flex tersebut justify content between. Jadi dalam arti kata konten itu terpojok kiri dan kanan. Berarti kita bisa nulis seperti ini, titik D strip flex titik justify content between. Enter. Nah, ini bisa kita hapus. Misal di sini saya taruh aja. Yang satu ada tag P, ini kiri. Yang satu ada tag P, ini kanan. Saya save. Nah, ini kiri, ini kanan, kelihatan ya. Nah, cuman kan kita mau sejajar ya sama navbar. Berarti display flex ini harus kita bungkus dulu dengan class container. Kayak gitu ya. Kita refresh. Nah, ini kiri, ini kanan. Nah, Mas Roy tahu justify content between itu dari mana? Nah, di sini ada teman-teman. Jadi ada justify content ya di sini. Nih, itu dia. Jadi kalau teman-teman mau membuat kiri kanan dan seterusnya, nih, di sini ada nih penjelasannya. Justify content start, hasilnya kayak gini. Justify content end, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Jadi memang harus rajin-rajin membaca ini, atau kalau teman-teman merasa kesulitan dalam membaca documentation, sebetulnya ada banyak sekali pembahasan yang mendetail dari pembahasan mentor-mentor sebelumnya juga ada ya teman-teman, atau mungkin teman-teman belajar lebih banyak lagi referensinya, ketik aja Bootstrap, kemudian tutorial gitu ya, Bootstrap 5 tutorial. Nah, di sini ada banyak nih tutorial Bootstrap 5 untuk pemula bahasa Indonesia, atau mungkin yang mau bahasa Inggris juga ada, dan seterusnya. Ini banyak banget teman-teman. Oke, kita close. Oke, ini kiri, ini kanan. Benar. Nah, tinggal kita sesuaikan. Di sini ada daftar tugas, di sini ada button. Nah, berarti di sini daftar tugasnya bisa kita kasih, misalkan dia menggunakan hadiah ya. Daftar tugas, kemudian sebelah kanannya ada button. Button, titik BTN, titik BTN primary. Nah, ini nama-nama kelasnya sudah ada di dokumentasi ya. Kemudian ada tombol tambah. Oke, kita refresh. Nah, udah sesuai ya teman-teman, kiri kanan. Cuman saya mau di sini ada jarak nih ke atasnya. Berarti di kontainer ini bisa kita kasih margin top itu kita kasih 2 misalkan. Coba kita lihat. Oke, masih kurang. Misal margin top 5. Kejauhan margin top 4 kali ya. Oke, kiranya cukup. Ini dia yang sudah berhasil kita buat.
Selanjutnya table. Nah, di table tinggal kita masuk nih. Ada komponen table. Komponen table. Mana ya table ya? Ini dia. Dia masuknya ke konten. Di sana ada tables. Oke, di table ya sama. Tinggal kita copy. Kayak gitu. Kita copy. Kita masukkan di bawah sini. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa harusnya dia dibungkus ke dalam kontainer. Berarti dia di dalam sini. Kayak gitu. Nah, ada ya daftar tugas. Tinggal kita sesuai nih. Deadline, deskripsi, sama opsi aja. Berarti di sini hanya ada deadline, deskripsi, deskripsi, sama opsi. Kayak gitu. Nah, terserah kalau teman-teman mau pakai angka kayak gini, 1, 2, 3 juga nggak masalah ya. Tinggal disesuaikan. Kemudian apalagi di sana ada edit, ada delete. Oke, di sana di bagian opsi ya, ada edit, ada delete. Oke, bisa kita kasih di sini misalkan kita lihat bagian button. Di bagian button, komponen button. Nah, di sini kan ada warna-warnanya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau untuk edit bisa kita kasih warna abu-abu gitu ya. Berarti kita copy yang ini. Di sini adalah edit. Kemudian untuk menghapus kita kasih danger ya. Oke, kita kasih delete. Oke, nah sisanya mungkin bisa kita hapus. Oke, jadi kita ada 1 TR aja. Nah, ini dia. Sudah ada ya teman-teman. Oke, deadline, opsi, dan seterusnya. Oke, tampilannya belum yang terbaik. Sekali lagi kita di sini bagaimana teman-teman bisa, karena untuk penyempurnaan itu bisa dikulik. Oke, ini sudah. Sekarang ketika klik tambah, maka tampil sebuah modal. Nah, ketika klik tambah, tampil sebuah modal. Nah, gimana caranya pas kita klik tambah di sini? Dia itu muncul modal, teman-teman. Oke, di sini ada namanya modal. Ketika saya klik di sini, mana ya? Tuh, dia muncul modal. Oke, kita close. Nah, jadi buttonnya yang kita ambil adalah button ini. Karena di sini button untuk trigger modal. Nah, di sini bisa kita copy. Kemudian button yang tambah tadi bisa kita ganti ya. Kemudian di sini misalkan tambah. Oke. Kemudian modalnya juga kita copy nih. Oke, bagian modal bisa kita taruh paling bawah aja nggak apa-apa. Oke, nah pastikan ini sama teman-teman. Jadi kan button ini men-trigger modal. Dia itu karena ada sebuah target. Target di sini adalah example modal. Example modal karena di sini modalnya itu ID-nya example modal kayak gitu ya. Nah, ini ada korelasinya. Jadi kalau misalkan di sini nih, kita launching aja dulu deh, kita lihat. Pas saya klik tambah, muncul kan modalnya. Nah, semisalkan nih, ID-nya saya ubah, semisalkan ini saya kasih nama untuk tambah tugas gitu ya. Saya save, ketika saya refresh, klik tambah. Nah, dia undefining, dia nggak ketemu, makanya ID ini harus sama dengan target di sini, kayak gitu. Saya refresh, saya tambah, nah sekarang jalan lagi, gitu. Oke. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, tinggal kita sesuai nih, pas klik tambah, di sana ada apa aja sih? Nah, di sana itu ada tambah tugas, pilih deadline, bla 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 gitu kan. Coba kita lihat modal kita. Nah, di sini masih titik-titik nih. Modal title-nya pun masih contoh ya. Jadi kita sesuai nih modal title-nya jadi tambah tugas, tambah tugas. Kemudian di dalam titik-titik di sini bisa kita isi dengan input ya. Oke. Kemudian di sana ada save, simpan, dan seterusnya gitu ya. Oke. Di sini ada putar, berarti kita harus bungkus ke semuanya. Ini mungkin ke dalam form ya. Oke, semoga bisa. Oke.
Nah, bagian body bisa kita masukkan si input. Kita cari coba input di sini. Oke. Coba. Nah, ini dia. Persis seperti yang kita butuhkan, kita tempel. Jangan lupa input selalu diakhiri dengan tutup. Oke, coba kita klik tambah. Nah, tinggal kita sesuaikan. Pilih tanggal deadline sama deskripsi ya. Oke, pilih tanggal deadline sama deskripsi. Oke, set. Nah, ini udah. Close. Oke, save change. Oke, semuanya udah. Berarti di sini tinggal disimpan. Di sini ganti tutup gitu ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berhasil men-slicing keseluruhan. Mungkin yang belum bagian sini aja ya. Yang bagian sini belum, kita coba lihat lagi. Ini masih navbar. Nah, bisa kita di bagian navbar. Tadi kan udah kita pisah ya di sini ya. Navbar, kita ganti namanya jadi Rohim Ramadan. Ramadan. Oke. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil men-slicing desain menjadi codingan. Oke. Oke, untuk pertemuan pada hari ini saya sampai situ dulu teman-teman ya. Sampai sini dulu karena nanti untuk bagian prakteknya kayaknya lebih nyaman saat offline. Jadi mungkin akan kita bahas di hari Sabtu. Kiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan hari ini, dipersilahkan. Kalau semisal, oke saya tunggu sampai 11.10 kali ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh share di bagian modalnya, Mas? Siap, saya ketinggalan di bagian formnya, Mas, kecepatan. Oh iya, siap-siap. Oke. Bagian modal ya. Oke, silahkan nih di screenshot atau bisa dilihat. Oke, mungkin teman-teman nih sebelum saya lanjut atau tampilkan bagian modal. Nah, modal ini kan seperti komponen ya. Dia itu terlalu makan banyak space codingan. Jadi sebaiknya kita pisah aja ya untuk modal. Modal kita pisah, kita buat di komponen. Misalkan di sini modal tambah tugas.cs. Raf C, enter. Kita masukkan ke dalamnya. Seperti ini. Kemudian kita kasih modal tambah tugas. Oke, codingan kita jadi lebih singkat lagi. Oke, silakan Mas Irfan Maulana. Ini bagian modalnya. Silakan di screenshot atau di lihat. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih dari Oke, dari screenshot siap sama-sama Mas dari Mas Aska. Itu codingan yang pakai bootstrap harus dihubungkan dengan link yang di bootstrap atau enggak? Betul, harus dihubungkan. Kalau enggak dihubungkan, nanti stylenya enggak jalan. Nah, ini dia. Cara hubungkannya ada di sini. _@js. Kita tinggal lihat seperti ini. Itu ya. Atau mungkin bonus nih teman-teman sebagai tambahan. Jadi alangkah baiknya apa yang sudah kita kerjakan langsung kita simpan ya ke GitHub. Oke, new, kita kasih reminder client. Oke, kita create repository.
Oke, seperti tadi ya, kita copy bagian git init-nya aja. Kita masuk di sini, git init, kita tempel, git init, oke. Kemudian selanjutnya, ini dia kesimpan di mana ya? Oke. Oke, kemudian kita commit di sini, misalkan initial project, kita commit, kita simpan. Kemudian git branch main-nya kita copy, kita tempel. Kemudian yang bagian remote kita copy, kita tempel. Dan terakhir bagian bawah. Oke, kalau seandainya kita refresh, boom, dia udah ada ya. Oke. Nah, ini buat memudahkan teman-teman, ini saya copy aja ya linknya ya kepada teman-teman. Silahkan dibuka. Itu untuk yang reminder klien, kemudian reminder server. Ini juga saya copy. Nah, silakan teman-teman kalau mau lihat codingan saya bisa contek di situ aja ya. Nanti akan saya share juga di grup. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau sekiranya tidak ada, mungkin langsung aja ya kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Silakan teman-teman yang bisa membuka kamera, silakan buka kamera, kita foto bersama. Oke. Oke, siap. Ada Mas Ivan, ada Mas Hoirul Rijal. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, teman-teman, makasih banyak ya atas pertemuan hari ini. Nanti pada pertemuan hari Sabtu akan kita bahas secara lebih detail lagi, langsung praktek untuk kita mewujudkan project atau aplikasi dari aplikasi reminder kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.